Korban pemerkosaan Dr. Priguna Anugrah Pratama bertambah menjadi 2 orang. Keduanya adalah pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Perbuatan Dr. Priguna terjadi pada tanggal 10 dan 16 Maret 2025 atau beberapa hari sebelum Dr. Priguna kembali melancarkan aksinya pada keluarga pasien. Polisi menyebut kedua pasien diperkosa di ruangan yang sama, yakni di ruang lantai 7 rumah sakit yang belum beroperasi. Modusnya, pasien dipanggil untuk dilakukan uji anestesi dan uji alergi obat bius. Karena perbuatan tersangka berulang, maka ada tambahan ancaman hukuman bagi Dr. Priguna. Wah, ganteng sekali. Sama. Keluarga pasien. Ini pasien. Ini modusnya sama atau gimana? Modusnya sama. Oh, itu tempatnya sama ya? Dan Sama. Lantai 7. Hanya berbeda. Yang pertama tanggal 10 Maret, yang kedua tanggal 16 Maret. Berarti sebelum kejadian yang ketiga ini ya? ini kan Akan dilakukan pemeriksaan dengan alasan uji anestesi dan sebagainya, itu dia membawa pasien itu sendiri. Pada awalnya dia pasien sama-sama keluarganya. Tapi pada saat dilakukan oleh pemeriksaan oleh pelaku ini dibawa sendiri ke lantai 7 ke TKP yang sama. Keluarga korban pemerkosaan yang dihubungi melalui sambungan telepon oleh kuasa hukum tersangka menyatakan mengecam keras perbuatan pelaku kepada anggota keluarganya. Meski pelaku sudah meminta maaf atas perbuatannya, keluarga tetap memproses hukum perbuatan Dr. Priguna. Hingga kini, korban masih mendapat pendampingan psikologis dari rumah sakit. Berikut ini suara keluarga yang telah kami samarkan untuk melindungi identitas keluarga korban. Ganteng sekali. Ya, walaupun kita tetap mengutuk perbuatan itu, perbuatan pelaku, tapi secara kemanusiaan, orang meminta maaf, kita sebagai keluarga juga tetap memaafkan. Walaupun itu tidak mengembalikan kondisi adik saya. Mau seperti apapun, kondisi adik saya tetap nggak bisa dikembalikan, walaupun tetap saat ini juga masih kita dampingi dan masih kita awasi betul-betul psikologisnya dan lain-lainnya. Kemarin, anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratya mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk meminta konfirmasi kasus dokter residen Universitas Padjadjaran yang melakukan pemerkosaan pada pasien dan keluarga pasien. Atas kejadian ini, Atalia mendorong agar rumah sakit tidak lagi membiarkan pasien atau keluarga pasien berada di ruangan sendirian, terlebih jika ada tindakan medis yang akan dilakukan. Dari berbagai sudut tentu saja, karena sudah dilakukan secara cepat dan tepat, saya kira saya fokus kepada korban supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Maka kita mendorong agar supaya khususnya institusi terkait begitu ya, itu tidak membiarkan seseorang hanya berdua saja dengan dokternya atau dengan perawatnya. Jadi memang harus ada 3 orang minimal di dalam sebuah ruangan sehingga bisa saling menjaga itu.